Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan 4 materi, yaitu yang pertama konsep Tuhan, yang kedua konsep manusia, yang ketiga konsep dosa, dan yang terakhir konsep penebusan. Materi yang pertama yaitu konsep Tuhan. Konsep Tuhan terbagi menjadi 3, yaitu pernyataan Tuhan. Allah menyatakan dirinya melalui 2 cara, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum, Allah menyatakan dirinya secara umum melalui penciptaan alam semesta, sejarah, dan kesadaran hati manusia. Sedangkan wahyu khusus, Allah menyatakan dirinya kepada orang-orang secara spesifik di suatu waktu melalui Yesus Kristus dan kitab suci. Yang kedua, Allah Tritunggal. Di dalam Alkitab tidak disebutkan tentang Tritunggal atau Trinitas, atau tidak muncul secara langsung dalam Alkitab. Menurut Stephen Tong, Allah Tritunggal adalah 3 Allah dalam satu pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang Esa itu bertindak serta menyatakan diri 3 kali dengan cara yang berbeda, sebagai pencipta, sebagai penebus, dan sebagai penghibur. Ketiganya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, hakikat manusia. Allah itu hidup. Itu identik dengan kesadaran diri, berpikir, berencana, bertindak, dan berkuasa. Yang kedua, Allah itu kekal. Kekal itu berarti tidak ada awal dan akhir. Materi yang kedua yaitu konsep manusia. Pandangan manusia menurut budaya Toraja. Puang Matua atau Sang Pencipta menciptakan nenek moyang manusia pertama kali yang bernama Datu Lauku dan dibekali dengan sukaran aluk yang kemudian dikenal sebagai aluk Sanda Pitunna. Yang kedua, pandangan manusia menurut agama Hindu. Dalam agama Hindu, lebih ditekankan bahwa manusia yang memiliki keyakinan di agama ini harus berbuat baik agar mampu mewujudkan tujuan kehidupannya yang diwariskan oleh agama. Yang ketiga, pandangan manusia menurut agama Buddha. Agama Buddha tidak memandang manusia dalam kasta, tetapi dalam prinsip doktrin agama yang meniadakan bagi manusia kesenangan dan kenikmatan hidup duniawi. Dalam agama Buddha, manusia terdiri atas unsur fisik atau kebendaan dan psikis atau batin dan kejiwaan, yang kedua-duanya selalu bersifat berubah dan tetap kekal. Yang keempat, pandangan manusia menurut agama Islam. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang sempurna dari ciptaan lainnya. Yang kelima, manusia menurut Alkitab. Jelas dikatakan dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dan manusia dibentuk menurut gambar dan rupa Allah. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk memuliakan Allah, sehingga ini dapat menjadi alasan manusia mengapa diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Materi yang ketiga yaitu konsep dosa.
Dari sudut pandang teologi Kristen, dosa adalah pelanggaran cinta kasih terhadap Tuhan dan sesama yang dapat mengakibatkan terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Jika ditinjau dari pandangan Alkitab, Alkitab berpendapat bahwa dosa adalah ketidaktaatan manusia kepada perintah Allah yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Akibat dosa ialah hubungan manusia dengan Allah menjadi putus. Yang kedua, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan yang ketiga, upah dosa ialah maut. Materi yang terakhir yaitu konsep penebusan. Penebusan Kristus mencakup pemulihan relasi alam semesta atau kosmos kepada Allah sebagai pencipta. Hal ini dapat disaksikan melalui pernyataan Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 19 sampai 22. Penebusan Kristus telah membebaskan kita dari belenggu dosa dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Terdapat dalam Roma pasal 3 ayat 24. Hanya Kristus yang dapat menyelamatkan kita atau menebus manusia dari hukuman dosa. Karena Dia manusia dan tidak berdosa, maka Ia dapat mewakili kita melalui kematiannya di kayu salib. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.